Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua untuk dapat hadir dalam acara seminar oleh Bapak Sahripul SPD. Salawat berikan salam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, peserta seminar. Seterusnya yang saya hormati bapak yang akan melaksanakan seminar pada hari ini. Seterusnya yang sangat kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 09 Lembah Melintang yang telah sempat hadir bersama kita pada kesempatan ini. Adapun susunan acara pada kesempatan ini ialah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 09 Lembah Melintang, dan yang ketiga acara kegiatan seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Sahripul SPD. Sebelum masuk kita kepada acara yang kedua, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang masuklah kita kepada acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 09 Lembah Melintang. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka adanya acara seminar oleh Bapak Sahripul, calon guru penggerak. Selawat beriring salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru, hari ini tiba masanya pada calon guru penggerak ini mengadakan seminar di sekolah kita ini, yang judulnya adalah Budaya Positif di Sekolah SDN 09 Lembah Melintang. Positif di sini dapat kita artikan mana yang baiknya, apa-apa nanti yang terbaik yang akan kita lakukan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Mungkin saja yang terbanyak mungkin di dalam kelas. Kita dapat mendengarkannya nanti apa yang akan kita berbuat yang baik terhadap anak-anak didik kita, sehingga dapat memperlancar ataupun memajukan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Hal tersebut dapat nanti diberikan oleh Bapak Sahripul, calon guru penggerak ini, sehingga apa-apa yang terbaik itu, yang positif, itulah yang akan kita dengarkan nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu seminar yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sahripul. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua kata sambutan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan acara ini nantinya acara seminar ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya penampilan presentasi seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Sariful. Kepada Bapak tersebut dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri 09 Lembang Melintang. Pada kesempatan ini saya yaitu CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Inilah yang akan kita seminarikan pada saat sekarang ini. Kemudian lanjut saja kepada acara seterusnya demi menghemat waktu. Di sini sebelum kita mulai lagi acara selanjutnya, sama-sama kita bernyanyi yaitu nyanyi Indonesia Raya. Semua peserta diharap berdiri. Padaku di sanalah aku berdiri. Bangga jiwanya, bangunlah bayarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Di sini kita akan menyampaikan yaitu selamat datang para guru. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 09 Lembang Melintang. Yang dimaksud di sini yaitu guru hebat, kita semua adalah semuanya guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Berkolaborasi yaitu suatu kerjasama yang akan kita tingkatkan, yang akan kita jalin di sekolah kita ini. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini dimana yaitu
suatu proses belajar kita. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, mari kita dulu speaking. Diharap kepada seluruh Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, semuanya diharap berdiri. Iya, di belakang kursi. Iya, ini speakingnya langsung dari kita coba ya, pokoknya untuk meringankan pikiran kita saja Bapak Ibu. Iya, kita nggak bisa, kita pun ini bukan dari kita Bu ya. Terus pokoknya meringankan pikiran ini. Iya, satu kita. Iya, ikhlas warna yang paling hebat ya. Yang paling semangatnya ini biasa ini lantaran dia anak murid. Tuh, belum lagi, lanjut lagi. Iya, iya, iya tangan. Iya. Nah, kita sampai itu ya. Selanjutnya yang ini slide yang keenam lagi. Nah, di sini mari kita jelaskan itu. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya ini berpusat pada guru atau teacher centric menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Inilah yang akan kita tanamkan di sekolah kita ini. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau learning centric. Seterusnya diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Yang dimaksud di sini yaitu berdiferensiasi, yaitu pembelajaran peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi maksudnya di sini yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu berubah atau berbeda. Cara pendekatannya, cara pembelajarannya itu berbeda berdasarkan tahap perkembangannya. Seterusnya di sini ada pelajar Pancasila. Ini yang pertama yaitu di atas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, seterusnya mandiri, seterusnya bernalar kritis, seterusnya kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, inilah yang akan kita ciptakan kepada anak-anak kita, yaitu dinamakan atau kita khususnya keluarga besar SD Negeri 09 Lembah Melintang. Ini ada suatu tayangan yang akan kita tonton. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita tonton dulu sebentar ya.
Ini adalah lagu profil pelajar Pancasila. Kalau ini sekarang kalau kami di CGP ini diharuskan wajib harus hafal seluruh guru. Nah, seluruh guru harus hafal itu lagu profil pelajar Pancasila ini. Jadi yang seterusnya yaitu inilah yang akan kita pelajari, yaitu budaya positif. Budaya positif. Kalau budaya positif ini yaitu dari dua suku kata, yaitu yang pertama budaya, yang kedua positif. Budaya, apa itu budaya? Budaya adalah kebiasaan. Kebiasaan kita, itu yang namakan budaya. Seterusnya yaitu positif. Positif adalah kebaikan yang baik. Jadi apabila digabungkan, budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Bagaimana itu? Jadi selama ini memang kita sudah menanamkan, membiasakan budaya positif. Tapi di sini ini akan didalami lagi, yaitu berdasarkan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Itu di atas kurikulum merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar, pendidikan guru penggerak. Ini adalah suatu gabungan. Jadi di sini sekarang kita belajar itu atau kita mengajar itu tidak kalau yang kurang baik, mari kita perbaiki lagi. Disinilah yang akan kita biasakan budaya positif. Apa itu budaya positif di sekolah kita? Mungkin di setiap hari kita sudah melaksanakan, sudah membiasakan kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Seperti baris pagi, datang tepat waktu, itu sudah kebiasaan yang baik yang kita laksanakan. Tapi ada lagi yang belum sampai kita kepada budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara,
Itu budaya positif ini harus atau wajib kita tanamkan di sekolah kita ini. Contoh-contohnya yaitu di sini yaitu budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada murid sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, disiplin dan tanggung jawab. Memang ini kalau kita cerna atau kita pahami satu kata demi satu kata ini sangat sulit bagi kita. Kenapa? Karena keyakinan kebiasaan dilakukan di sekolah ini berpihak kepada murid. Bagaimana suatu tantangan bagi kita guru, yaitu menjadikan suatu kebiasaan ini berpihak kepada murid, kehendak murid. Selagi kehendak murid itu tidak melenceng atau tidak lari dari aturan yaitu merdeka belajar. Di sini kita seorang guru menciptakan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, disiplin dan tanggung jawab. Inilah nanti akan kita terangkan satu persatu bagaimana tingkah laku atau bagaimana anak-anak ini supaya anak-anak ini menjadi suatu yang betul diperhatikan oleh seorang guru. Inilah tujuan kita untuk menanamkan budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan yang bernilai nanti untuk anak ini, menjadikan anak ini menjadi terhormat, merasakan terhormatnya. Kenapa? Karena anak ini berbeda dengan yang kurikulum yang lalu. Kalau kurikulum yang lalu itu kita biasa mengasih kepada anak, suatu anak misalnya tidak mengerjakan PR, ini suatu contoh, kita bikin itu misalnya berdiri di belakang, kita bikin berdiri di samping kita asingkan tempat duduknya. Tapi kurikulum merdeka ini adalah suatu kartu merah bagi kita seorang guru, mengasingkan anak, membuat anak dengan cara menghukum. Kartu merah bagi kita, bukan bagi anak, bagi kita. Jadi pernah kami bertanya itu kepada fasilitator, bagaimana tindakan kita? Kan ada tindakan yang lain selain daripada menghukum. Di sekolah kita ini ada dua, itu ada yang biasa kita laksanakan, hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Hukuman itu suatu kegiatan yang menghukum anak, sehingga kan tujuan kita itu sebetulnya baik. Tujuan kita itu baik. Apa tujuan kita? Supaya anak ini tidak agar membuat PR untuk selanjutnya. Padahal ini sudah salah bagi seorang guru apabila tindakan kita seperti itu. Jadi bagaimana kita seorang guru, seandainya ada anak yang tidak membuat PR, anak ini kita bimbing lagi, kita ajari dia, kerjakan lagi PR-nya dengan baik, walaupun nanti misalnya di waktu istirahatnya, misalnya kita kan waktu istirahatnya setengah jam, ambil nanti atau 4 menit atau 5 menit kita khususkan untuk anak itu. Itulah tugas kita seorang guru. Jadi kita di acara ini akan menjelaskan itu juga bagaimana tentang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anak dengan niat tidak menghukum. Contohnya, misalnya ada 2 orang anak. Yang satu anak ini merobekkan buku temannya. Ini suatu contoh juga di lapangan. Jadi kita seorang guru, ini apabila anak ini mengganti buku tersebut, itu suatu konsekuensi namanya, bukan hukuman. Itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Atau misalnya di jam olahraga, misalnya ada anak terlambat, itu guru olahraga itu memberikan konsekuensi anak ini berlari misalnya 1 kali keliling lapangan voli. Itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena itu
mata pelajaran olahraga atau PJOK. Berbeda kita dengan guru. Kalau anak itu datang ke lokal kita itu misalnya terlambat, kita kasih dia lari lapangan, itu suatu hukuman. Itulah perbedaan-perbedaan yaitu antara konsekuensi dan hukuman. Di sini saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang bisa atau yang ragu tentang hukuman? Kenapa? Karena kita di setiap hari pasti berjumpa dengan masalah-masalah. Ya, kepada Ibu atau Ibu Rizda dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menanyakan sedikit tentang siswa yang saya temui di kelas 4. Pada acara seminar ini, saya bertanya kepada Bapak Syariful mengenai hukuman yang sudah dijelaskan antara hukuman dengan konsekuensi yang telah disampaikan oleh Bapak Syariful. Di sini yang akan saya tanyakan, ada siswa saya di kelas 4, sudah dikasih tugas tidak dikerjakan, dikasih PR pun tidak dikerjakan, sudah berulang sampai 3 kali. Jadi hukuman yang sebaiknya diberikan itu kan tadi memberikan hukuman itu yang mendidik. Ya. Nah, jangan sampai menyakiti hati dan perasaan seorang anak atau siswa. Jadi menurut Bapak Syariful, sesuai dengan Merdeka Belajar ini, bagaimana yang sebaiknya kita seorang guru untuk memberikan hukuman kepada seorang siswa sekalipun siswa kita itu bersalah? Kami kembalikan kepada Bapak Syariful. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rizda yang telah mengajukan pertanyaan tadi, yaitu ada anak murid Ibu ini kelas 4 sudah beberapa kali tidak mengerjakan PR, sudah nasihat atau hukuman sudah juga tidak. Di sini ya itu apabila ada anak yang tidak membuat PR, satu kali dinasihati, kita begini menasihati anak ini. Yang pertama yaitu kita panggil anak ini, kenapa anak tidak membuat PR? Kan itu pertanyaan kita pertama. Kemudian anak ini kan mungkin memberikan alasan, misalnya saya lupa Bu, saya lupa Pak. Nah, jadi kita tanyakan apa kegiatan anak ini sehingga dia lupa. Mungkin anak ini pergi dengan orang tuanya, mungkin anak ini ada masalah di keluarganya, jadi dia sempat lupa. Jadi kita tanya dulu, kemudian besoknya lagi dia seperti itu juga. Tapi PR ini tidak boleh ditinggalkan anak. PR ini harus dikerjakan anak, walaupun nanti di waktu istirahatnya tersisa sekitar 5 menit atau 7 menit, itu dibolehkan. Waktu istirahat anak ini tersisa sekitar 7 menit, itu dibolehkan untuk mengerjakan PR atau pembelajaran yang ketinggalan. Itu kemudian kalau sudah 2 kali, 3 kali juga tidak, baru kita bawa dulu, kita musyawarah dengan ibu kepala sekolah. Karena kita di SD itu tidak ada guru BP. Jadi kalau tidak ada guru BP, kita panggil, kita bawa ke sekolah, ke kantor. Nah, kita musyawarah dengan ibu kepala mengatasi masalah ini. Seterusnya kalau juga tidak lagi, ini lagi mungkin ini tindakan dari ibu kepala sekolah lagi mengajukan surat panggilan kepada orang tuanya supaya anaknya tidak kita hukum. Seperti misalnya tadi kita tidak boleh menghukumnya, walaupun dia berdiri di kursi atau dia tidak boleh kita asingkan tempat duduknya, tidak boleh. Jadi seperti itulah cara belajar sekarang, cara mengajar yang akan diadakan itu. Jadi tadi kesimpulannya, 1 kali kita nasihati tidak, 2 kali tidak, 3 kali, seterusnya kita bawa ke ibu kepala sekolah, seterusnya juga tidak, nanti ibu kepala lagi akan memanggil orang tuanya. Nah, di situ nanti akan diproses apakah kekurangan atau apakah masalah anak ini sehingga anak ini tidak dapat mengerjakan atau PR-nya lupa terus. Jadi dengan demikian nanti akan kita ketahui apakah anak ini ada permasalahan di rumahnya atau ada kelemahan pikirannya apabila kita sudah berjumpa dengan orang tuanya. Itulah usaha kita sebagai guru. Bagaimana Ibu Rizda? Kalau itu tidak ada kata itu, Ya. tapi yang
korupsi ada di utara atau yang lain memberikan hukuman. lebih baiknya atau boleh hukuman Kata hukuman itu garis merah kalau kita pendidikan. Ini sudah konsekuensi. Konsekuensi kita jangan kita katakan hukuman ini kalau berikan konsekuensi kita, konsekuensi kepada anak yang bermasalah seperti itu. Maksud ibu tadi apa konsekuensinya? Sanksinya ya, sanksi lah, atau jangan kita bikin hukuman. Jadi seperti tadi yang pertama itu anak ini harus mengerjakan PR juga, Bu. Harus dikerjakannya PR ini walaupun nanti waktunya atau jam istirahatnya tersisa. Maksudnya tersisa di waktu istirahatnya nanti mungkin kita pagi PR. Jadi anak ini tetap mengerjakan PR juga, Bu. Jadi yang ketinggalan pelajarannya ini di waktu istirahatnya itu dibolehkan belajar sekitar 7 menit atau 5 menit ke bawah. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada lagi pertanyaan? Kalau ada kita insya Allah kita jawab. Nah, nggak ada lagi? Kita lanjutkan. Kenapa harus budaya positif? Sebetulnya budaya positif ini adalah kita seorang guru yang akan ditiru, yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka bentuknya adalah suasana yang baik, suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Di sini ada juga penjelasan. Begini, Bu, kita yang biasa yang kita laksanakan di sekolah kita, misalnya ini contoh, kita tetap memuji orang yang juara, orang yang pintar. Tapi di sini kita diberi suatu nasihat, suatu bimbingan oleh Merdeka Belajar atau kami sebagai CGP, calon guru PGRA ini, kami diberi tantangan. Kenapa kamu tidak pernah menguji, kenapa kamu tidak pernah memberikan plus untuk anak-anak yang kurang? Di sini kita sebagai guru, kita harus tahu apabila ada anak yang kurang dalam belajar, yang kurang mengerti tentang pembelajaran, tetap kita sanjung. Dengan apa kita sanjung? Walaupun dengan tidak pembelajaran, kita harus menyanjung atau memuji anak ini dengan cara yang lain. Contoh salah satunya, ini misalnya ada anak kita, dia itu kita anggaplah ranking terakhir saja. Dia ini tetap terpukul apabila kita memuji anak-anak yang juara ini. Bagaimana cara kita? Kita lihat satu sisi saja dari anak tersebut. Contoh salah satunya, misalnya sepatu anak ini bersih. Mari kita puji, wah anak bapak sangat bersih sepatunya. Mungkin anak bapak setiap hari Sabtu mencuci sepatu. Iya Pak, bagus. Aplaus untuk anak tersebut. Aplaus untuk dia. Ayo kita beri aplaus untuk anak tersebut. Memberinya karena dia sudah membersihkan sepatunya atau dengan bersih sepatunya pergi ke sekolah. Begitulah cara kita memberikan pendekatan dengan anak itu. Jadi anak ini tidak tersisih dengan kita. Semua anak. Kemudian ada lagi, biasa juga kita memberikan reward berupa hadiah. Contoh, misalnya ada anak yang rajin, saya diberi pensil, diberi buku. Memang ini tujuan kita baik, tujuan kita sangat baik untuk meningkatkan semangat anak. Ya, dengan ini kalau kita
guru PGRA ini berbeda juga, ada juga tantangannya lagi. Kenapa? Karena apabila dengan reward seperti itu kita kasih khusus untuk orang yang mendapat atau yang berprestasi tinggi, ini juga melemahkan bagi anak-anak yang kurang mampu. Tapi kalau kita mampu, misalnya anak ini juara atau mendapat pelajaran, kita beri pensil. Yang anak yang kurang mampu karena dia bersih, karena dia rapi, kita beri pensil, boleh. Tapi kalau seandainya anak yang berprestasi ini saja nanti yang akan kita beri, ini suatu tindakan yang kurang baik bagi kita. Kenapa? Karena dapat melemahkan semangat anak-anak yang kurang mampu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pematik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya tanya tolong jawab kepada ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini betul atau tidak ini? Bagaimana Bapak Ibu? Ya kalau pertanyaan itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebetulnya kalau menurut pembelajaran sekarang ini bukan hukuman lagi. Hukuman ini tidak setuju kita. Kenapa? Yang seharusnya konsekuensi. Hukuman tidak dibenarkan lagi untuk kita sebagai guru. Sebagaimana tadi kartu merah bagi kita guru memberikan hukuman kepada murid. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah yang dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini kita jelaskan lagi hukuman dengan hal positif. Contoh membersihkan lingkungan. Kalau membersihkan lingkungan itu contoh yang pertama itu membaca. Kalau membaca, kita harus kita sesuaikan juga yaitu apa kesalahan anak dan apa yang akan kita beri konsekuensi. Kalau hukuman juga tidak boleh, yaitu konsekuensi. Apa kesalahan anak? Contoh seperti tadi misalnya di pembelajaran PJOK, anak ini terlambat datang. Guru PJOK memberikan lari satu putaran itu lari lapangan voli, boleh. Kenapa? Karena itu pembelajaran PJOK. Tapi kalau di pembelajaran matematika, suatu anak ini tidak mengerjakan PR, kita suruh anak ini berlari ke lapangan, kita suruh anak ini membersihkan halaman, ini tidak ada kaitannya. Membersihkan halaman tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ini juga suatu tidak connect kalau bahasa kitanya. Yaitu tidak membuat PR, membersihkan halaman, kan tidak connect. Kalau dia tidak membuat PR, kerjakan PR. Kalau dia tidak kurang pandai membaca, kita suruh membaca. Seperti itulah yang akan kita terapkan di sekolah kita ini supaya dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Seterusnya ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini memberikan penghargaan, betul? Memberikan, tapi penghargaan yang bagaimana? Penghargaan itu sebagaimana yang kita bikin itu memberikan reward boleh. Tapi bukan khusus anak yang mendapat prestasi saja. Jadi anak yang kurang mampu pun kita beri rewardnya atau kita beri penghargaan juga. Seperti kata, ya terima kasih nak, kamu sudah duduk yang baik. Ya terima kasih nak, rambutmu sudah rapi seperti rambut anak sekolah. Itu kepada anak-anak yang atau cara belajarnya yang kurang mampu. Kenapa? Karena anak-anak ini berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu cara dalam menerima pembelajaran dari kita guru.
Di sini disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan secara ekstrinsik. Inilah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara kita ya. Disiplin positif Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat yaitu disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ini tadi tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang kedua, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berintegrasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, jadi disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Di sini yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Tiga teori motivasi manusia, yaitu yang pertama tidak ingin ditegur oleh pihak lain, atau diartikan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini seterusnya yang kedua ingin melihat dan dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan. Yang ketiga ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sehingga teladan bagi lingkungan. Ini adalah perilaku atau motivasi perilaku bagi manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang yang diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang seterusnya, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang terakhir itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Yang terakhir itu tertawa. Ya, ini adalah tepuk tangan kita. Kenapa? Karena sudah silakan tadi ya. Terima kasih ya. Di sini 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Di mana tadi di antara yang kelima ini yang paling baik yaitu adalah yang kelima, guru sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Yaitu yang keempat ini sudah ada baiknya, tapi yang paling bagus yang kelima itu guru sebagai manajer. Di mana kita sebagai guru
dapat menimbulkan anak, yaitu anak ini merasa bersalah sebagai dia juga menganggap kita sebagai teman, guru sebagai pemantau. Itulah gabungan dari semuanya itu jika dikatakan guru sebagai manajer. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Seterusnya posisi kontrol. Ini posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah. Posisi ini, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan ketelingan yang membuat anak lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya, ini ciri-cirinya: nada suara memelas, halus, seni, bahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Ini yaitu posisi kontrol. Seterusnya posisi kontrol teman. Ini sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya, bagaimana ciri-cirinya? Yaitu dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bagaimana bahasa tubuhnya? Yaitu merapat pada murid, kedipan mata, dan senyum jenaka. Ini ciri-ciri sebagai teman. Dan itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau bagaimana pula guru itu? Guru itu memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berperilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ciri-cirinya yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, inilah posisi kontrol manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Inilah yang akan kita terapkan, itu posisi kontrol manajer. Nah, di sini sudah lengkap itu. Di mana di situ mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah mampu memiliki keterampilan posisi teman atau pemantau. Seterusnya yaitu sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan ini? Kalau seandainya guru ini mengatakan ini, sudah tindakan seorang guru atau tidak ini kepada seorang murid? Saya kecewa sekali dengan kamu. Belum ya, tidak seorang guru. Kita tidak boleh kecewa kepada murid. Seterusnya yang kedua, kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Juga tidak bagus. Kata-kata ini tidak boleh juga. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
Boleh. Ini iya. Seterusnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, ini juga suatu memberikan motivasi kepada anak. Ini yang saya katakan. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker? Iya Bu, iya Pak. Ini suatu tindakan kita sebagai seorang guru juga untuk meningkatkan, untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Nah, seterusnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan hari masalah ini? Ini juga sebagai tema. Jadi kita sangat berharap kepada Bapak dan Ibu untuk menerapkan cara belajar Merdeka Belajar ini di SD Negeri 09 Lembah Melintang ini. Tuh, pembuat merasa bersalah, penghukum. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, penghukum. Ayo, kamu lakukan demi Bapak dan Ibu ini sebagai tema. Saja kuncinya. Ya, ini sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Stiker misalnya ini pemantau. Ini manajer. Jadi kelima-lima inilah contohnya. Jadi kita sebagai guru mengetahui tentang bagaimana membuat merasa bersalah, itu juga tidak dibenarkan lagi kata-kata seperti itu. Penghukum, tema, tapi yang paling lengkapnya itu adalah manajer. Ini posisi kontrol. Masih ini juga lagi tema kita hari ini ya. Tema posisi kontrol, penghukum, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa? Karena bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, yaitu peraturan itu selalu dikembalikan kepada buku tempatnya. Kalau keyakinan kelas tidak, yaitu keyakinan kelas itu tentang tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu berkomitmen. Terusnya, dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Untuk keyakinan kelasnya demi keselamatan, demi menghormati orang lain. Seterusnya peraturan dilarang merokok. Itu keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi lagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dikembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yaitu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi.
Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah gambar segitiga restitusi. Tanpa tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan ini. Ini kata-kata kita, ini kata-kata kita bapak ibu. Berbuat itu wajar, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan ini. Ini adalah kata-kata kita sehingga anak-anak ini stabil, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa kata-kata kita? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau yang lebih buruk dari yang ini. Ini adalah kata-kata kita sebagai seorang guru. Ini yang terusnya itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, kita guru ini berkata-kata kalimat kita. Apa keyakinan kelas kita? Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, dan ini akan menjawab apakah keyakinan kelas kita mungkin disiplin. Seterusnya nilai apa yang telah apa saya kurang kedisiplinan bu atau pak, inilah kata-katanya. Seterusnya kalimat ini kalimat-kalimatnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Ini pertanyaan kita juga. Ya, kalau yang ideal itu disiplin pak, disiplin bu, aman, tertib, itu adalah jawaban dari anak-anak nanti. Apa? Ini adalah pertanyaan dari kita. Ini pertanyaan dari yang terakhir, pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah pertanyaan kita. Supaya anak-anak ini menjadi motivasinya, meningkatkan motivasi anak ini dan semangatnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kata-kata kita. Dengan semangat anak-anak akan memberikan kata-kata atau anak-anak dengan jelas menyampaikan bahwasanya saya ingin jadi presiden, bupati, dan yang lain-lain. Dengan kata atau kalimat seperti ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang diinginkan. Ya, itulah seminar kita pada hari ini. Ya, demikian itu seminar kita tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi dengan itu terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan seminar tentang budaya positif. Dengan ini harapan kita semua, budaya positif ini kita terapkan di SD Negeri 09 Lembah Melintang. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 59. Online Pak? Ada. Tampil kalau mati bisa Terima kasih kita ucapkan kepada peserta seminar yaitu Bapak Saripul SPD yang telah menyampaikan dan menjelaskan apa materi seminar tentang budaya positif di sekolah SD Negeri 09 Lembah Melintang. Mudah-mudahan dari penyampaian Bapak Saripul tadi dapatlah kita ambil hikmahnya sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan hal-hal atau tindakan konsekuensi kepada seorang siswa dengan sebaik-baiknya. Yang biasanya kita memberikan hukuman, tapi niat kita atau tujuan kita untuk mendidik seorang siswa agar lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang salah. Nah, untuk itu dengan adanya seminar pada hari ini kita lebih mampu memperbaiki jati diri kita sebagai seorang guru untuk memberikan sanksi
kita. Mudah-mudahan SDN 09 menjadi lebih unggul, lebih baik sesuai dengan profil Pancasila yang diharapkan. Mungkin acara seminar pada hari ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pakai tolong pakai. Terima kasih. Terima kasih. Bang.